Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal matematika permutasi. Memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Debbie Aprilia dari absen 7. Nama saya Diva Zena Karjani dari absen 12. Saya Valen Praitya dari absen 13. Saya Febian Raini dari absen 17. Saya Hana Suti Najmi dari absen 18. Saya Masanda Salsabila dari absen 21. Saya Monika Syafitri dari absen 22. Oke, pembahasan soal nomor 1 akan dijelaskan oleh Diva. Oke, sekarang saya akan bahas nomor 1. Kita mulai dari yang A, yaitu soalnya permutasi 2 dari 8. Nah, ini rumusnya yaitu permutasi R dari N sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial. Nah, di sini R-nya itu bilangan 2, yaitu bilangan di bawahnya itu, di bawah 8. Nah, di sini jadinya sama dengan 8 faktorial per dalam kurung 8 min 2 faktorial sama dengan 8 per hasil dari 8 kurangi 2 yaitu 6 faktorial sama dengan ini karena faktorial jadi angkanya biar gampang itu dihitungnya mundur. Jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Di sini karena ada bawahnya 6 faktorial jadi bisa di stop di angka 6 faktorial atasnya. Sama dengan hasilnya yaitu 56. Oke, kita lanjut ke soal yang B, yaitu permutasi 5 dari 7. Jawabannya itu sama dengan 7 faktorial per dalam kurung 7 min 5 faktorial sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 ke 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Hasilnya yaitu 2520. Lalu lanjut ke nomor 1 yang terakhir yaitu yang C, yaitu permutasi 5 dari 31. Jawabannya yaitu 31 faktorial per dalam kurung 31 kurangi 5 faktorial sama dengan 31 faktorial per 26 faktorial sama dengan 31 kali 30 kali 29 kali 28 kali 27 kali 26 faktorial per 26 faktorial. Hasilnya yaitu 20.389.320 juta. Sekarang pembahasan soal nomor 2, yang A akan dijelaskan oleh Diva dan yang B akan dijelaskan oleh Handas. Oke, sekarang kita bahas nomor 2 yang A, yaitu permutasi 2 dari N. Ini soalnya hampir sama seperti yang sebelumnya. Bedanya di sini kita cari N-nya, jadi rumusnya yaitu masih sama. Jadi di sini soalnya itu permutasi 2 dari N sama dengan 56. Jadi di sini ditulisnya N faktorial per dalam kurung N min 2 faktorial sama dengan 56. Lalu N dalam kurung N min 1 dan dalam kurung lagi N min 2 faktorial per N min 2 faktorial sama dengan 56. Jadi lalu selanjutnya yaitu N kuadrat min N min 56 sama dengan 0. Lalu di sini difaktorkan jadi dalam kurung N min 8, lalu dalam kurung lagi N plus 7 sama dengan 0. Jadi hasilnya yaitu N sama dengan 8 dan N sama dengan min 7. Nah, jadi kan di sini hasilnya ada 2 nih, N sama dengan 8, N sama dengan min 7. Tapi karena kita harus ambil angka positifnya, jadi kita ambil yang N sama dengan 8. Jadi saya akan menjelaskan soal nomor 2B. Nah, soalnya permutasi 3 dari N plus 1 sama dengan 60. Nah, dimasukkan ke dalam rumus yaitu N plus 1 faktorial per N plus 1 dikurangi 3 faktorial sama dengan 60. Kemudian hasilnya N plus 1 faktorial per N min 2 faktorial sama dengan 60. Kemudian agar bisa dicoret, maka N plus 1-nya dijabarkan menjadi N plus 1 dikali N min 1 dikali N min 2 faktorial per N min 2 faktorial sama dengan 60. Kemudian N min 2 faktorialnya dicoret, tersisa N plus 1 dikali N
kali N-1 sama dengan 60. Nah, karena bilangan ini merupakan bilangan berurutan, maka 60 bisa kita ganti menjadi 5 dikali 4 dikali 3. Dari sini, karena sama-sama berurutan, maka dapat ditentukan bahwa N-nya itu sama dengan 4. Atau juga bisa N plus 1 sama dengan 5. Jadinya N-nya sama dengan 5 dikurangkan 1, yaitu sama-sama 4. Ataupun juga bisa dari N-1 sama dengan 3. Berarti N sama dengan 3 ditambah 1, hasilnya juga 4. Maka dari itu, hasil dari N-nya yaitu sama dengan 4. Ya, sekarang soal nomor 3 akan dijelaskan oleh Monica. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 3 yang pertanyaannya adalah tentukan banyak cara 7 orang dapat berdiri berdampingan saat berfoto. Nah, di sini kata kuncinya adalah berdiri saat berfoto. N-nya itu kan 7. Nah, saat berfoto itu kan semuanya mengikuti, jadi R-nya 7. Maka permutasian 7 dari 7 sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 7 faktorial sama dengan 7 faktorial per 0 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1. Karena 0 faktorial itu sama dengan 1. Sama dengan 5040 cara. Sekarang soal nomor 4 akan dijelaskan oleh Fadlan. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 4 yang pertanyaan sebagai berikut. Suatu organisasi beranggotakan 50 orang, tentukan banyaknya cara untuk memilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara sebagai pengurus inti. Nah, jadi diketahui N-nya sama dengan 50 itu dari beranggotakan 50 orang. Lalu diketahui R itu sama dengan 4 dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi di sini permutasian 4 dari 50 sama dengan 50 faktorial per dalam kurung 50 kurang 4 faktorial sama dengan 50 faktorial per 46 faktorial. Nah, 46 faktorial ini dapat dari yang tadi sebelumnya 50 kurang 4 faktorial. Nah, jadi 50 faktorial itu sama dengan 50 kali 49 kali 48 kali 47 kali 46 faktorial per 46 faktorial. Nah, jadi di sini 46 faktorial sama per 46 faktorial dicoret. Jadi 50 kali 49 kali 48 kali 47 sama dengan 5.527.200 cara. Nah, itu jawabannya. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 5 yang akan dijelaskan lagi oleh Monica. Baik, di sini saya akan membahas soal nomor 5. Yang pertanyaannya adalah tentukan banyak kata yang dapat disusun dari kata-kata. Yang pertama adalah kata sosiologi. Nah, di sini kita mencari katanya satu persatu. Nah, yang kata pertama adalah S. Nah, di sini S-nya itu ada 2 kata, O-nya ada 3 kata, I-nya ada 2 kata, L-nya ada 1 kata, dan G-nya ada 1 kata. Maka dapat disimpulkan permutasian 232 dari 9. Kenapa L dan G-nya tidak dimasukkan? Karena L dan G-nya itu tidak punya pasangan atau tidak lebih dari, tidak sama dengan 2, dia 1 doang gitu. Sama dengan 9 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 3 faktorial kali 2. Sama dengan, nah di sini 3 faktorialnya itu dicoret, jadinya 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 4. Nah, 4-nya ini dari 2 kali 2. Jadi hasilnya adalah 1890 kata. Nah, soal yang kedua, itu katanya paralelepipedum. Nah, huruf yang pertama adalah P. P di sini memiliki 3 kata, A-nya 2 kata, L-nya 3 huruf, E-nya 3 huruf. Menjadi permutasian 3, 2, 3, 3 dari 16. Sama dengan
16 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial 3 faktorial 3 faktorial sama dengan 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2. Di sini sama 3 faktorial jadi dicoret sama dengan 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dibagi 6 kali 12 yang hasilnya adalah 48.432.384.000 kata. Oke, sekarang soal nomor 6 akan dijelaskan oleh Handas. Baik, saya akan membahas soal nomor 6, yang mana soalnya dari 10 orang peserta diskusi dibentuk formasi melingkar mengelilingi meja bundar. Tentukan banyaknya formasi yang dapat dibentuk. Nah, dari soal ini dapat diambil kata kuncinya yaitu mengelilingi, yang mana artinya soal ini merupakan soal permutasi siklis. Rumus dari permutasi siklis sendiri yaitu N dikurangin 1 faktorial. Maka soal ini dimasukkan ke dalam rumus permutasi siklis sama dengan 10 dikurangin 1, yang mana 10-nya itu merupakan N. 10 diambil dari 10 orang peserta. 10 dikurangin 1 faktorial sama dengan 9 faktorial. 9 faktorial adalah 9 dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dan dikali 1. Hasilnya 362.880 formasi. Lanjut ke soal nomor 7, akan dibacakan atau akan dijelaskan oleh Feby. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 7. Soalnya yaitu, tentukan banyaknya cara mengatur 2 orang yang berasal dari Bogor, 4 orang dari Tangerang, 4 orang dari Jakarta, dan 3 orang dari Bekasi. Sehingga mereka yang sekota duduk berdekatan mengelilingi meja. Dari soal ini, kita menggunakan rumus permutasi siklis seperti nomor 6. Nah, karena di sini mereka yang sekota harus duduk berdekatan, jadi N-nya adalah 4. Karena kotanya ada 4 ya. Masuk rumusnya, permutasi siklis kan rumusnya N-1 faktorial. Jadi permutasi siklis sama dengan 4 min 1 faktorial dikali permutasi 2 dari 2, dikali permutasi 4 dari 4, dikali permutasi 4 dari 4 lagi, dan dikali permutasi 3 dari 3. Hasilnya 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dan dikali 3 faktorial. Lanjut, dari 3 faktorial adalah 3 dikali 2 dikali 1. Dari 2 faktorial adalah 2 dikali 1. Dari 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dari 4 faktorial lagi sama 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan dari 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 41.472 cara. Sekarang soal nomor 8 akan dijelaskan oleh Handas. Baik, lanjut ke soal nomor 8, di mana soalnya terdapat 5 bola merah, 4 bola putih, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Dengan berapa cara bola-bola itu dapat dibagi kepada 14 anak jika setiap anak mendapat 1 buah bola? Soal ini termasuk ke dalam soal permutasi unsur sama, karena terdapat kalimat 5 bola merah, yang dimana artinya ada 5 bola yang berwarna sama, yaitu berwarna merah. Kemudian ada juga 4 bola yang warnanya sama-sama berwarna putih, dan 3 bola yang sama berwarna biru, juga 2 bola yang sama berwarna hijau. Maka dimasukkan ke dalam rumus permutasi unsur sama, yaitu permutasi N1, N2, N3, N4 dari N. Nah, N1 di sini didapati 5, N2-nya 4, N3-nya 3, dan N4-nya 2. Sedangkan N-nya sendiri yaitu 14, karena dibagikan kepada 14 anak. Masuk ke rumus, permutasi 5, 4, 3, 2 dari 14 sama dengan 14 faktorial per 5 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. Kemudian hasil 14 faktorial yaitu 14 dikali 13, dikali 12, dikali 11, dikali 10, dikali 9, dikali 8,
dikali 7, dikali 6, dan dikali 5. Stop sampai 5 agar bisa dicoret dengan faktorial ke bawah. Nah, kemudian per 5 faktorial dikali 4, dikali 3, dikali 2 yang merupakan hasil penjabaran dari 4 faktorial. Kemudian dikali 3 dikali 2, penjabaran dari 3 faktorial, dan 2 dari penjabaran 2 faktorial. Dari sini kemudian 5 faktorialnya dicoret, tersisa 14 dikali 13, dikali 12, dikali 11, dikali 10, dikali 9, dikali 8, dikali 7, dikali 6, per 9, dikali 8, dikali 4. Yang mana hasilnya yaitu 2.522.520 cara. Sekarang soal terakhir, yaitu soal nomor 9, akan dijelaskan oleh Mas Sanda. Baik, di sini saya akan membahas soal nomor 9, yang soalnya berapakah banyaknya susunan berbeda yang mungkin dari faktor-faktor suku X pangkat 2, Y pangkat 4, Z pangkat 5, jika dituliskan secara memanjang. Jawabannya, permutasian 245 dari 11 sama dengan 11 faktorial per 2 faktorial, 4 faktorial, dan 5 faktorial. Sama dengan 11 dikali 10, dikali 9, dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5 faktorial, per 2, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 5 faktorial. 5 faktorial. 10, dikali 9, dikali 8, dikali 7, dikali 6, per 8 dikali 6, sama dengan 6.930 susunan. Nah, jadi sekian pembahasan soal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.